Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman, minta waktunya sebentar untuk saya memaparkan mengenai budaya positif supaya nanti kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, ya. Kemarin sih baru sampai di kelas, saya baru sampai ke kelas saya menerapkan budaya positif. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ke lingkup sekolahan menerapkan budaya positif. Jadi untuk budaya positif sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Teori kontrol yang disampaikan oleh psikiater dan pendidik Dr. William Glasser mengatakan bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, betul ya, Bu? Oke. Berarti kita mungkin bahagia ya, Bu? Iya. Oke, Pak. Oke. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Termasuk kita ke murid kita, guys, kita kan menanamkan disiplin supaya siswa kita untuk bisa patuh sama nilai-nilai yang ada, gitu. Terus nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Selanjutnya kita akan mengarah kepada teori segitiga restitusi. Menurut Diane Gessen, dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berupa motivasi eksternal dari orang lain, karena kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin menghindari hukuman, karena kita ingin mendapat penghargaan, mungkin seperti itu kan, berarti dari orang lain, bukan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan, ya tadi seperti saya sudah bicarakan, kalau kita mengharapkan imbalan dari orang lain, berarti motivasi itu bukan dari dalam diri sendiri, melainkan karena ada sesuatu yang akan diberikan oleh orang lain kepada kita. Terus selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti kita meyakini, kita melakukan sesuatu karena kita sendiri itu meyakini apa yang kita lakukan itu benar, apa yang kita lakukan itu salah. Sehingga kalau salah kita memperbaikinya itu dari dalam diri sendiri, ada motivasi intrinsik yang terbangun dari dalam diri. Hukuman. Selanjutnya untuk hukuman. Hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, biasanya itu dari pihak yang menghukum saja. Menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman dapat berupa hukuman fisik, psikis, maupun hukuman mental. Hukuman biasanya itu menyakiti, ya. Jadi kalau untuk anak-anak kita kan, kita selama ini ya saya rasa tidak pernah ya seorang guru menghukum, guys. Nah, okay. Untuk anak SLB karena ya anak-anaknya seperti itu, guys. Kayak rasa guru-guru sudah menuntun anak dengan baik lah ya. Untuk selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi konsekuensi kan itu pasti ada sesuatu yang harus murid lakukan. Misalnya, Bu Afni datang terlambat. Dia kan nggak nyatet di awal-awal misalnya ketinggalan, jadi dia nanti harus merelakan waktu istirahatnya atau apa untuk mencatat yang belum tercatat tadi pagi, kan itu akan merugikan anak-anak, ya. Nah, begitulah itu konsekuensi. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Selanjutnya untuk keyakinan dalam restitusi ini akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Selanjutnya keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas kita itu tidak hanya membuat sebuah peraturan-peraturan saja. Selanjutnya seorang guru itu membuat keyakinan kelas yang harus disepakati bersama dengan anak-anaknya. Keyakinan kelas itu berupa hal-hal positif. Misalnya saya datang ke sekolah tepat waktu, dan itu dilakukan setiap hari, pembiasaan. Saya menghargai orang lain dan menghormati orang lain. Jadi bukan berupa aturan-aturan, tapi lebih ke bersifat abstrak dan hal-hal yang lebih positif, begitu ya. Contohnya selalu, misalnya berpakaian rapi setiap hari, itu kan termasuk keyakinan kelas. Jadi kita setiap kelas-kelas harusnya membuat keyakinan kelas supaya nanti tercipta suatu disiplin positif anak-anak yang bagus. Terus selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan, dan penghargaan. Terus seorang guru itu harus sebenarnya posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemungkinan murid akan marah dan mendendam karena hukuman itu bersifat sementara, ya. Anak-anak biasanya kalau dikasih hukuman akan manut waktu itu, tok. Selanjutnya dia tidak akan manut. Itu untuk posisi guru jika sebagai seorang penghukum. Selanjutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Kesel Pak Fuad. Posisi membuat merasa bersalah. Ada nggak guru-guru, beberapa guru yang seolah-olah itu membuat anak itu merasa bersalah. Seolah-olah itu memelas, membuat orang anak-anak itu merasa bersalah, guys. Sebenarnya itu nggak baik karena itu akan bertahan tidak lama untuk anak itu. Hanya akan pada guru itu tertentu. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Guru sebagai teman, ada kalanya guru memang harus sebagai teman. Sebagai teman itu misalnya kayak gini. Tolong doang bantu ibu. Masa iya sih kamu tega sama ibu? Nggak mengerjakan tugas. Ibu sudah susah-susah, nanti ibu dimarahi sama kepala sekolah. Itu posisi teman. Jadi seolah-olah itu menganggap anak kita itu teman kita. Jadi ngomongnya bikin santai seperti posisi teman gitu. Selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini biasanya langsung pada ke konsekuensi. Terus selanjutnya posisi ini manajer. Nah, yang kita harapkan di sini adalah guru dapat memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi seorang manajer ini sudah bisa menempatkan dirinya di posisi sebagai teman maupun pemantau. Jadi dua posisi itu akhirnya mendapatkan posisi sebagai seorang manajer. Selanjutnya ada sebuah segitiga restitusi untuk memudahkan para guru dan orang tua melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Ini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terusan keyakinan kelas. Contoh menstabilkan identitas itu misalnya gini, seorang anak melakukan kesalahan, kita nggak harus langsung marah apa-apa sama dia begini. Kita ngadem-ademi, lebih ke ngadem-ademi.
Oke, kamu melakukan seperti itu wajar. Itu kata-kata yang menstabilkan identitas. Wajar. Bu guru paham kenapa kamu melakukan seperti itu. Nah, selanjutnya kan kita akan bicara lebih lanjut lagi. Langsung kita ke validasi tindakan. Anak pasti punya alasan melakukan hal seperti itu. Kita tanya, kita pertama wajar kamu melakukan seperti itu. Terus kenapa kamu melakukan seperti itu? Pasti kamu ada alasannya. Setelah anak menemukan alasannya, kita tanyakan lagi untuk melakukan suatu keyakinan. Nah, apakah yang kamu lakukan itu, kita kan sudah punya keyakinan kelas, ya? Apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan di kelas kamu? Pasti kan anak merasa bersalah. Tidak. Jika tidak, kan nanti kita akan membimbing anak untuk bagaimana memperbaikinya, bagaimana tindakan itu akan diperbaiki,